Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita akan tersambung untuk mendengarkan sambutan dari Insinyur Hajah Daneli Guril MSc. Beliau adalah Direktur Utama PT Armina Reka Perdana. Silahkan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bunda. Apa kabar? Waalaikumsalam Mas Hafiz. Alhamdulillah baik. Wah, sudah lama nih nggak ketemu dengan Bunda. Alhamdulillah, walaupun di sosial media seperti ini dengan jarak yang terbatas oleh ini ya, apa namanya, online seperti ini, mudah-mudahan Bunda selalu sehat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan sama-sama dengarkan sambutan dari Bunda. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara Muhasabah Akbar online pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi keimanan yang tinggi. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kalau misalnya tidak terjadi Covid, maka kami sedang bersiap-siap untuk menuju rumah transit dalam rangka persiapan menuju Hari Arafah yang jatuh pada tanggal 30 Juni. Hari ini 4 Dzulhijjah, perjalanan Armina hajinya insya Allah akan berakhir beberapa hari lagi. Itu kalau artinya nggak terjadi, ya kondisinya seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara muhasabah tuh sebetulnya apa sih artinya? Dan tujuannya tuh untuk apa? Muhasabah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya evaluasi atau mengoreksi diri. Evaluasi atau mengoreksi diri. Jadi kalau dalam satu pekerjaan kita melakukan evaluasi, artinya kita melihat apakah pekerjaan kita yang sebelumnya ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu evaluasi, dan tujuannya bagaimana ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan dari muhasabah. Dan muhasabah itu mengingatkan kita, jadi artinya itu upacaranya ataupun acara yang kita lakukan di Padang Arafah pada hampir setiap bulan, atau mungkin satu bulan ada beberapa kali kita lakukan, yaitu momen yang kita ajak orang-orang yang sedang berangkat umroh maupun haji supaya mau melakukan evaluasi. Jadi evaluasi itu tidak saja kita lakukan di dalam bisnis oke, ada evaluasi. Di dalam pendidikan oke, harus ada evaluasi. Dengan adanya evaluasi itu, mudah-mudahan kita lulus dan kita naik menjadi kelas di atasnya. Tetapi di atas itu semua, yang paling penting adalah bagaimana kita mampu dan mau mengevaluasi diri yang hubungannya dengan urusan agama. Dan ini penting. Sekolah penting, bisnis penting, ibadah jauh lebih penting. Karena apa? Karena ibadah itu adalah yang membawa kehidupan kita yang lebih panjang dan lebih lama, kekal abadi selama-lamanya. Kalau salah kita dalam mengevaluasi diri untuk urusan agama, maka ada sanksinya. Kalau kita salah di dalam evaluasi bisnis di dunia, insya Allah kita masih punya waktu untuk melakukan evaluasi. Kita bisa melakukan perubahan. Salah kita dalam mengevaluasi naik kelas, gampang tahun depan kita naik kelas yang sama, mudah-mudahan tahun berikutnya naik kelas.
Tapi kalau salah kita dalam mengevaluasi diri untuk urusan agama, ketika maut menjemput, maka selesailah kita. Nggak ada lagi harapan kita untuk melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pensiar Baitullah, para tour leader, para kepala cabang, hari ini saya berpesan sebagai Direktur Armina Reka Perdana, atau sebagai teman, atau sebagai sahabat, atau sebagai orang tua, yuk kita jadikan kondisi COVID hari ini itu adalah satu cara untuk mengevaluasi diri. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang sudah berapa ratus juta orang yang meninggal. Manusia hebat, mulai dari negara Eropa yang luar biasa, dan selalu kiblat kita itu kalau orang Eropa, mereka orang bersih, mereka orang sehat, mereka orang apa. Nyatanya hari ini bagaimana? Berapa juta orang? Negara adikuasa, tingkat meninggal masyarakatnya jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Bayangkan kekuasaannya. Kalau itu sudah terjadi, apa yang kita lakukan? Nah, saya kasih contoh satu kasus aktif. Dalam hitungan 1 minggu, 3 keluarga tuh meninggal. Coba bayangin. Kita tuh hari ini sebetulnya di dalam Al-Quran tuh sudah banyak cerita. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Fir'aun dan bala tentaranya. Itu kalau kita jadikan contoh, kita tahu, oh hebatnya Allah bisa. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Lut, negerinya dibalik. Ada ceritanya di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana kaum Samud, negerinya juga diserang menjelang subuh hari. Itu ada jadi ceritanya. Tapi karena cerita itu tidak kita ikuti dengan real, hanya ada cerita di dalam Al-Quran, seolah-olah kejadian itu tidak terlalu kita merasa takut. Sehingga kita baca, ya kita damai. Ketika kita baca, kita damai. Tapi hari ini, betapa dalam hitungan dari 7 bulan, katakanlah mulai Januari kasus Wuhan sampai hari ini, sudah berapa juta orang yang meninggal. Nggak ada orang yang terbayangkan. Dan mereka nggak yakin bahwa dia sesapat itu untuk dicabut nyawanya oleh Allah. Kalau kondisi ini sudah diberi, apakah kita sudah dikasih contoh, sudah dilihatkan bukti-buktinya, bagaimana penguburannya, bagaimana sakitnya, bagaimana cepatnya dari sakit langsung meninggal. Apakah ini belum dapat kita jadikan bahan evaluasi untuk kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita melakukan muhasabah, intinya yaitu untuk mengajak Bapak dan Ibu, yuk kita benar-benar sempurnakan rukun Islam kita. Karena sorga itu tidak akan diberikan buat yang tidak sempurna rukun Islam. Ya kan? Kita itu, kehidupan kita, ya wajar kalau kita mengurusin keluarga, mengurusin harta. Tapi kata Allah, al-malu wal banu zinatun hayatud dunia. Harta dan anakmu itu adalah hiasan dunia. Sekali lagi saya ulangi, harta dan anak itu adalah hiasan dunia. Kita senang, kita bahagia, punya banyak harta, punya anak yang banyak, punya anak yang cakep, punya anak yang berprestasi, tapi itu hanya hiasan dunia. Nah, sesungguhnya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Sesungguhnya kegiatan-kegiatan yang terus-menerus, kegiatan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan, itu lebih baik di sisi Tuhan. Artinya, kita punya anak, kita punya harta, alhamdulillah. Anak dan harta inilah
yang kita lakukan untuk kita pakai untuk amal soleh kita itu jadi lebih baik di sisi Allah. Jangan terbalik. Jangan gara-gara mikirin anak, jangan gara-gara mikirin harta, kita lupa amal soleh. Karena apa? Amal soleh yang terus-menerus itulah yang baik di sisi Allah. Yuk Bapak Ibu, malam ini saya mengajak Bapak dan Ibu semuanya, yuk anak kita didik, kita melakukan amal soleh yang terus-menerus, insya Allah surga ada di hadapan kita. Saya ingatkan karena kadang-kadang kita tuh lupa, tugas kita sebetulnya di dunia tuh, manusia tuh tugasnya di dunia untuk apa sih sebetulnya? Nah, udah ada di dalam Al-Quran, diringkas oleh para ahli, diringkas bahwa manusia itu kewajibannya melaksanakan rukun Islam. Salawat, alhamdulillah kita sudah baca, sholat, yuk kita perhatikan sholat kita, jangan gara-gara urusan yang kecil-kecil, urusan pekerjaan, kita nggak bisa sholat. Katakanlah, okelah Bu Guril, kita tuh nggak bisa sholat tepat waktu, ya diusahakan, diniatkan bisa tepat waktu. Bisa 5 waktu, alhamdulillah. Bu, saya tuh kalau sholat nggak bisa, saya tuh kalau umroh baru bisa sholat sunnah. Ya udah sholat wajibnya dulu dimaksimalkan. Kemudian puasa, yuk dari sekarang nggak ada orang sakit karena puasa. Kan sering banyak alasan, saya tuh nggak bisa puasa, soalnya kalau saya puasa begini, begitu, ya akhirnya lupa. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi di WC merokok, pura-pura puasa sama temennya, nanti di WC merokok. Nah, kebiasaan ini sekarang yuk hilangkan. Karena kita udah lihat nih di depan kita bagaimana musibah Allah turunkan dengan gampangnya merenggut nyawa manusia. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Insya Allah, kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya harta, tidak akan ditanya bahwa kita tidak melaksanakan zakat, tapi jangan pura-pura nggak punya harta. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kita adalah rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan haji bagi yang mampu. Zakat dan haji melaksanakan bagi yang mampu. Buat orang yang tidak mampu nggak ada kewajiban. Tapi permasalahannya banyak orang yang merasa tidak mampu, seolah-olah tidak memampukan dirinya untuk menyelesaikan rukun Islam. Ingat tadi surat yang tadi saya baca itu surat Waqiah ayat 46. Saya kemarin tuh hari Jumat, setiap hari saya baca surat Kahfi. Itu saya ingat baca surat ini, saya ingat, oh ini bahwa anak dan harta itu hanya perhiasan dunia. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ibu terlalu sayang dengan anaknya, bapak terlalu sayang dengan istrinya, sayang semuanya, insya Allah kita sayang sama anak kita sayang sama harta kita, tapi lebih sayang lagi kepada diri kita, karena kalau orang yang tidak mampu, tidak melaksanakan zakat dan haji nggak masalah, tapi ketika bapak ibu mampu, tapi pura-pura tidak mampu, tidak mau melaksanakan haji dan tidak mau melaksanakan zakat, maka ada sanksinya buat Allah. Sudah jelas, barang siapa yang mampu melaksanakan haji dan tidak melaksanakan haji, maka pilihlah meninggalnya Yahudi atau Nasrani. Bapak Ibu, kalau kita mengakunya Islam, tiba-tiba di dalam kubur dikasih pertanyaan atau disiksa karena tidak mampu melaksanakan haji, kira-kira penyesalannya seperti apa? Jangankan kita yang orang yang tidak menyempurnakan rukun Islam, orang yang sudah sempurna aja ibadahnya, sudah jelas hadiahnya dari Allah, itu masih menyesal. Kalau saya tahu begini nikmatnya di dalam kubur karena sedekah, niscaya saya akan minta kembali ke dunia karena saya ingin sedekah. Begitulah hebatnya orang yang sedekah. Apalagi zakat, apalagi haji. Yuk Bapak Ibu, sekali lagi, jadikanlah musibah COVID ini untuk mengevaluasi ibadah-ibadah kita, untuk mengintrospeksi kesempurnaan hidup kita sebagai umat manusia di dunia ini. Tadi
tadi saya dengar Mas Hafiz menyampaikan nomor rekening. Bapak Ibu, mumpung sekarang banyak yang butuh, saatnya kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita. Ayo, mumpung masih sedekah diterima. Di satu ayat ceritakan, pada akhir zaman nanti, banyak orang yang ingin sedekah, tapi sudah tidak ada lagi yang menerima. Bukti, hari ini kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol sama Mas Yusuf ceritakan, dia online untuk daftar haji ternyata tidak diterima. Bapak Ibu tahu nggak caranya bagaimana pendaftaran haji tahun ini? Semua orang masuk mendaftar haji by online, kemudian kayak dikocok gitu, kemudian nomor-nomor tertentu yang keluar. Bayangin. Itu pun pemilihan untuk haji tahun ini itu di hadapan Menteri Hajinya. Coba bayangin Bapak Ibu. Kalau kemarin kita lengah, sekarang kita baru ingin berangkat, itu sama dengan sedekah tadi. Karena sudah tertutup, maksudnya saat ini tuh udah sulit. Dari sekian juta diturunin menjadi hanya 1.000 orang, dan 1.000 orang itu tidak semena-mena daftar terus dapat, tapi melalui satu proses dibuat sedemikian rupa, keluar nomor-nomor tertentu, nomor itulah yang menjadi jamaah haji tahun ini. Dan prosesnya itu bukan cuma asal-asalan, diadakan di kantor Menteri Hajinya Saudi Arabia, dipimpin oleh menterinya Saudi Arabia. Bapak Ibu, inilah satu tanda bahwa ketika segala sesuatu itu dipersilahkan, kita tidak mengambil peluang. Hari ini kita bisa lihat dan bisa kita buktikan bagaimana peluang yang besar itu akhirnya menjadi sangat kecil, dan saat itu banyak orang yang menyesal. Oleh sebab itu, saya ingin ingatkan sekali lagi, yuk kita nggak boleh nanti ketika ajal sudah tidak dikandung badan lagi, nggak boleh ada penyesalan. Karena apa? Karena Bapak Ibu adalah pensiar Baitullah dan orang-orang yang setiap hari mensiarkan Baitullah yang sebagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk setiap saat mensiarkan untuk orang datang melaksanakan haji. Jadi kita itu sebetulnya adalah perpanjangan tangan Nabi Ibrahim di muka bumi. Jadi jangan sampai kita kayak lilin. Kita hidup untuk menerangkan orang lain. Hari-hari kita ngajak orang berangkat umroh, tapi kita sendiri tidak bisa melaksanakan haji. Ayo Bapak Ibu, malam ini kita niatkan bersama-sama, kita bersama-sama ingin menyempurnakan rukun Islam kita dengan sesempurna mungkin, dan kita mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk menuju ke Baitullah dalam rangka melaksanakan umroh dan melaksanakan haji. Kasus kondisi COVID ini, saya berharap dan meminta kepada Bapak Ibu, kita nggak usah merasa sedih, merasa khawatir, seolah-olah ini beban yang luar biasa, yang sehingga nanti menghilangkan rasa syukur yang sudah Allah beri nikmat kepada kita yang banyak luar biasa. Sekarang ini kita bertahan hidup saja itu sudah luar biasa. Saya cari informasi, coba kumpulkan data, dan dari data yang saya dapat, dari sekian ratus tool leader, sekian orang kepala cabang, mutawif, para ustadz, para karyawan Arminareka, alhamdulillah musibah ini maksudnya tidak merenggut nyawa. Yang kita punya catatan hanya beberapa orang yang masuk rumah sakit. Ini suatu nikmat, sekali lagi, suatu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih terhindar dari COVID. Ya,
Saya kan selalu pantau perkembangan jamaah, perkembangan tour leader, ustadz dan segala macam saya pantau. Alhamdulillah tidak hanya ada beberapa orang dan itu pun isolasi mandiri di rumah, tidak masuk rumah sakit. Dan ini satu nikmat yang mungkin kita nggak tahu, kita hanya menjadi pensiar Baitullah, tiba-tiba dalam kondisi ini Allah selamatkan kita. Nah, kita harus bersyukur tidak kena masalah COVID, dan nggak usah sedih, nggak usah khawatir, dan nggak usah takut bahwa planning kita, impian kita, saya tuh planningnya kemarin pengen ke Baitullah, mau begini, mau begitu, kok nggak begini, nggak usah. Alhamdulillah disyukuri sampai hari ini kita masih sehat, itu aja udah luar biasa. Insya Allah ketika COVID menghilang, mudah-mudahan kita terus bergerak, insya Allah kita akan kembali ke rumahnya Allah. Karena apa? Allah itu mencoba umatnya dari rasa khawatir, rasa takut. Kalau itu terus kita pendam, rasa takut, rasa khawatir, rasa nggak puas, oh harusnya saya itu di bulan Maret merangkatkan 1.000 orang. Harusnya di bulan Desember kepala cabang saya ini berangkatkan 1.000 orang. Jangan. Karena rasa khawatir, rasa takut itu membuat bahagia kita berkurang. Nah, salah satu penyebab COVID itu adalah kurang bahagianya kita. Insya Allah kita sama-sama hari ini kita berdoa sama-sama, kita bersyukur, mudah-mudahan bahagia, kesenangan-kesenangan itu tetap ada di dalam diri kita, dan insya Allah kita terus berjuang, terus bersiar, mengingatkan teman-teman, kalau hari ini kita bisa bersiarnya tidak bisa offline, tidak bisa kemana-mana, yang mudah-mudahan dengan online seperti ini, insya Allah semangat kita untuk siar Baitullah itu tidak akan menjadi kendor. Jadi nggak usah merasa, wah kita lah hidup yang paling susah, nggak usah. Kita alhamdulillah masih bisa hidup, masih bisa sehat, itu juga sudah luar biasa. Saya berharap dengan muhasabah malam ini itu dapat melepas kerinduan kita terhadap Baitullah. Bagaimana kita hadir di Padang Arafah melaksanakan muhasabah, bagaimana air mata mengalir, mengingat dosa-dosa, mengelihat kesalahan-kesalahan, dan alhamdulillah hari ini kita masih diingatkan, kita masih bisa muhasabah walaupun online. Mudah-mudahan acara malam ini bisa membawa kita, evaluasi kita menjadi arah yang lebih positif lagi. Mungkin tahun ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa evaluasi dan bisa melaksanakan ibadah di rumah dengan sebaik-baiknya, mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya, bagaimana menjaga silaturahmi yang kemarin-kemarin tidak tersambung, mungkin saat ini tersambung dengan baik. Jadi teruslah berpositif thinking kepada Allah dan jangan pernah merasa bahwa kitalah orang yang paling susah di muka bumi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Guril, alhamdulillah luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda, tentunya kita sebagai manusia tadi sudah disampaikan bahwasanya Allah memberikan pandemi ini adalah caranya Allah untuk kita agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Terus menguatkan ibadah-ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tentunya kepada semua calon-calon tamunya Allah Subhanahu wa taala dan juga followers Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekali lagi terima kasih kepada Bunda Guril, terima kasih.